Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, para peserta yang telah hadir di webinar perpajakan ini melalui Zoom Meeting. Kami mengucapkan selamat datang di webinar perpajakan dengan tema UMKM Kuat Indonesia Berdaulat. Saya, Adifa Ekananda, dan rekan saya, Nabila Cahyaning Tias, akan memandu acara pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaannya kita dapat hadir pada acara webinar dengan tema UMKM Kuat Indonesia Berdaulat. Sebagai informasi, webinar perpajakan ini merupakan bentuk sosialisasi kami sebagai mahasiswa D3 Pajak kepada masyarakat tentang pentingnya kontribusi UMKM terhadap negeri. Sebelum webinar ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dapat dicukupkan. Selanjutnya, rekan saya akan membacakan susunan acara webinar. Berikut, saya akan membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC, lalu diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian akan ada pemaparan materi oleh narasumber, diikuti dengan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian akan ada sesi kuis yang berhadiah, lalu sesi foto bersama dan juga penutupan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Untuk mengawali acara webinar pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya memasuki acara inti dari webinar pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh teman-teman kita yang akan didampingi langsung oleh moderator kita pada pagi hari ini, Dewi Rilia Ustinasari. Mbak Dewi ini merupakan mahasiswa aktif program studi Diploma 3 Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN. Kepada Dewi Rilia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Saya mengucapkan terima kasih kepada MC, Adifa, dan juga Nabila yang sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada kali ini. Pertama-tama, terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah hadir dan juga para peserta yang antusias untuk memahami materi yang akan kita pelajari bersama saat ini. Seperti yang kita ketahui, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM merupakan sektor yang cukup besar dalam menopang produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Pada tahun 2018, kepatuhan pajak pelaku masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Bisa dibayangkan, dari 60 juta, hanya 1,5 juta yang melaporkan pajaknya. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan peraturan khusus terkait pajak UMKM dan sosialisasi dengan tujuan bisa meningkatkan kepatuhan atau jumlah pembayar pajak. Selain itu, diharapkan dalam jangka menengah bisa ikut mendorong perekonomian. Oleh karena itu, saat ini kita akan belajar bagaimana peran UMKM di Indonesia dan perpajakannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan para narasumber yang akan memaparkan materi kita saat ini. Yang pertama ada Bina Setiawan, dan kedua ada Dewi Coita Lauri, kemudian ada Laili Putri Alfionita, kemudian ada Nathanael Ginting, yang keempatnya merupakan mahasiswa aktif D3 Pajak PKN STAN. Baik, sebelum memulai pemaparan, saya ingatkan kembali pada narasumber bahwasannya durasi materi kita adalah selama 40 menit yang akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab. Terkait hal tersebut, seluruh peserta selagi menyimak pemaparan oleh para narasumber boleh mengajukan pertanyaan melalui room chat Zoom. Saya persilakan kepada para narasumber untuk memulai pemaparan. Baik, terima kasih Saudari Dewi Rilia. Selamat pagi teman-teman, izinkan saya Bina Setiawan sebagai narasumber pertama untuk menyampaikan materi tentang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Seperti yang kita ketahui, era revolusi industri 4.0 memiliki ciri khasnya tersendiri yang membedakan dengan era revolusi industri lainnya, di mana hampir semua kegiatan sudah terintegrasi dengan teknologi wireless yang memerlukan penggunaan data secara masif. Revolusi industri 4.0 ini juga menghadirkan inovasi disruptif karena perubahan yang begitu cepat dan pesat, sehingga memberikan waktu yang sangat singkat bagi kebanyakan sektor industri untuk melakukan adaptasi. Namun, kabar baiknya adalah di revolusi industri 4.0 ini, ukuran perusahaan secara fisik sudah bukan menjadi persoalan, karena kebanyakan peralatan atau sumber daya lainnya sudah digantikan perannya oleh perkembangan teknologi dan informasi. Jalan dalam perkembangan ini, berbagai macam kebutuhan kita sebagai manusia juga mengalami perkembangan, yang juga turut membutuhkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Next. Terkait dengan revolusi industri 4.0 di Indonesia, beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digitalisasi. Salah satu contohnya yaitu toko konvensional yang telah tergantikan dengan online marketplace atau platform media sosial lainnya. Selanjutnya, terkait dengan transportasi, taksi dan ojek tradisional sudah mulai digantikan dengan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan gambar pada slide tersebut, sudah kita bisa saksikan bahwa banyak sekali usaha-usaha yang bisa dilakukan secara online. Baik tersebut melalui media sosial, seperti Instagram tersebut, ada seperti WeHub, terus ada produk-produk lainnya yang bahkan teman-teman kita sendiri sudah melakukan dan terjun langsung ke dunia tersebut. Nah, tentu dengan kemudahan yang semakin banyak dan semakin berkembangnya teknologi, kita sudah bisa memulai usaha dengan membuka platform di media sosial. Selanjutnya. Nah, terkait dengan belum masuk ke kondisi UMKM di Indonesia,
UMKM sendiri tersebut sudah diatur oleh pemerintah secara khusus di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM memiliki ciri-ciri yaitu manajemen yang berdiri sendiri, modal yang disediakan sendiri, terus juga daerah pemasarannya yang lokal, aset perusahaan kecil, dan juga karyawan yang jumlahnya terbatas. Nah, saya menggambarkan kondisi UMKM di Indonesia sebagai sebuah piramida agar teman-teman lebih mudah memahami. Nah, ini datanya saya ambil dari Kementerian Koperasi, UMKM, dan BPS pada tahun 2017. Nah, di tingkat terbawah yaitu usaha mikro dengan jumlah omset sampai 300 juta yang jumlahnya mencapai 62 juta unit atau sekitar 98,7%. Selanjutnya yaitu usaha kecil dengan jumlah sekitar 740.000 unit, yaitu dengan omset per tahun 300 juta sampai 2,5 miliar. Ini di Indonesia sekitar 1,2% dari total jumlah usaha. Sementara itu jumlah usaha menengah dengan omset per tahun 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun dengan jumlah 58.000 unit atau di Indonesia mencapai 0,09% dari total usaha di Indonesia. Nah, jika digabungkan jumlah uang 60 juta unit atau 99,99% dari total keseluruhan usaha. Nah, kita sadar bahwa jumlah UMKM ini sangat banyak. Oleh karena itu, pemerintah sangat berharap besar, terutama saat kondisi pandemi seperti ini yang diharapkan UMKM bisa menopang dan juga mengatasi krisis yang ada. Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai insentif terkait dengan UMKM yang nanti akan dijelaskan oleh saya. Dan juga terkait dengan bantuan selama COVID, pemerintah memberikan bantuan modal secara langsung kepada pelaku UMKM. Selanjutnya, terkait dengan usaha besar dan omset per tahun lebih dari 50 miliar. Jumlahnya hanya sekitar 5.400 unit atau hanya sekitar 0,01%. Tentu perekonomian tidak akan berjalan jika hanya mengandalkan usaha besar. Bagi krisis yang seperti ini yang bisa membuat usaha besar sangat repotan. Selanjutnya, nah ini saya sajikan terkait dengan kontribusi UMKM. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu, saya hanya menjelaskan dan memberikan gambaran lebih. UMKM Indonesia berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto. Apa sih produk domestik bruto? PDB itu jumlah keseluruhan barang dan jasa dalam suatu negara dalam satu periode. Dalam hal ini digambarkan dalam 1 tahun. Kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB. Nah, di tabel tersebut, di grafik, dari 2010 yang hanya sekitar 3 kuadriliun atau 3.000 triliun sampai 2018 kontribusi UMKM hampir mencapai 8 kuadriliun atau 8.000 triliun. Nah, ini tentu pertumbuhan UMKM seiring juga dengan pertumbuhan GDP atau produk domestik bruto. Ke depan peran UMKM akan semakin diharapkan selalu meningkat, terutama terkait dengan pertumbuhan teknologi dan informasi yang semakin cepat. Next. Nah, namun jika kita lihat bersama berdasarkan data ini, kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional itu masih sangat rendah. Padahal ekspor merupakan salah satu sumber pendapatan devisa negara. Jika kita lihat kontribusi sektor ekspor hanya sekitar 15,8%. Ini masih di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, bahkan Thailand. Nah, di negara maju, Jerman, kontribusi ekspor dari UMKM mencapai 55,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor UMKM berperan penting dalam perekonomian, terutama dalam sektor pemasukan devisa negara bagi negara maju seperti Jerman. Nah, di Jepang sendiri, pemerintah sudah melakukan kebijakan untuk mengurangi konflik antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil dengan menindak tegas setiap persaingan tidak sehat yang dapat mematikan UMKM. Pemerintah Jepang sudah melakukan kerjasama antara perusahaan besar dan UMKM dan juga melarang masuknya perusahaan besar untuk sektor-sektor yang dianggap lebih berpotensi untuk sektor UMKM.
Nah, ini tentu bisa jadi pedoman bagi Indonesia dalam menerapkan. Next. Nah, selanjutnya sektor UMKM teratas dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, perdagangan besar dan eceran sekitar 46,17%. Selanjutnya, penyediaan akomodasi dan makanan dan minum 16,7%. Ini seperti restoran, kafe, catering, dan lainnya. Yang ketiga, industri pengolahan 16,53% dari total UMKM. Seperti kerajinan, pengolahan makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Ke depan, tentu peran e-commerce bisa diharapkan menjadi penopang. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran UMKM bagi Indonesia. Sebelumnya, UMKM yang merupakan startup kecil atau usaha mandiri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. UMKM tersebut tersebar di seluruh Indonesia, bahkan menjangkau daerah-daerah terkecil. Selain itu, bisnis UMKM juga memiliki kelebihan, yaitu fokus usaha yang jelas, fleksibel, mudah inovasi, dan lainnya. Yang terkait dengan 3 fungsi, yang pertama, sarana menekan angka kemiskinan. Kehadiran UMKM tentu sangat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena UMKM berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan. Bahkan berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM yang produktif dapat mempekerjakan lebih dari 107,6 juta masyarakat Indonesia. Yang kedua, sarana meratakan tingkat perekonomian masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa UMKM menjangkau daerah-daerah terkecil yang bisa jadi jauh dari pemukiman. Berkat kehadiran UMKM, kesenjangan ekonomi antar masyarakat menjadi lebih sedikit. Hal ini karena UMKM memberikan lapangan pekerjaan di daerah-daerah terpencil yang awalnya masyarakat mungkin ingin melakukan urbanisasi dengan berpindah ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak. Namun dengan adanya UMKM, maka akan mengurangi hal tersebut. Yang ketiga yaitu menjadi sumber pemasukan devisa negara. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa UMKM juga berperan penting dalam devisa negara. Nah, berdasarkan data tahun 2017, peran UMKM terhadap devisa negara sebesar 88,45 miliar. Ini sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya 2-3 kali. Namun tentu ke depan peran tersebut diharapkan lebih meningkat lagi. Next. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bina Setiawan. Selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi, berbicara mengenai UMKM sendiri ini, sebenarnya pemerintah juga telah meluncurkan peraturan pemerintah khusus untuk mengatur kewajiban perpajakan bagi UMKM ini sendiri. Karena UMKM ini tidak terlepas dari kewajiban membayar dan melaporkan pajak, pemerintah itu memberikan dukungannya melalui peluncuran peraturan pemerintah ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Next. Kemudian untuk yang perlu diperhatikan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini itu tarifnya, karena sebenarnya sebelumnya juga ada peraturan mengenai perpajakan UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 di tahun 2013. Di situ tarif finalnya masih sebesar 1%. Kemudian di tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarifnya hanya sebesar 0,5% saja. Karena pemerintah ingin memberikan kemudahan, kemudian kesederhanaan, dan juga ingin mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Next. Kemudian untuk siapa saja yang berhak menggunakan peraturan pemerintah ini itu secara garis besar hanya ada 2 kriteria, yaitu tarif pajaknya itu, peredaran bruto atau omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar, dan 4,8 miliar ini merupakan omset dalam 1 tahun.
Dan ini berlaku baik untuk UMKM konvensional maupun UMKM yang berjualan secara online seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya. Kemudian untuk siapa saja yang berhak untuk memanfaatkan peraturan pemerintah ini juga ada jangka waktu masing-masing bagi siapa saja yang berhak. Kalau misalnya yang memanfaatkan merupakan orang pribadi, nanti jangka waktunya adalah 7 tahun. Dan kalau misalnya yang memanfaatkan fasilitas ini adalah wajib pajak badan, itu nanti harus diklasifikasikan lagi, yaitu apakah mereka ini termasuk ke CV, firma, atau koperasi, atau masuk ke perseroan terbatas. Karena nanti jangka waktunya berbeda, yaitu 4 tahun dan juga 3 tahun. Dan sekali lagi, walaupun mereka ini dikelompokkan masing-masing berdasarkan siapa yang menerima karena jangka waktunya berbeda, tetapi objeknya sendiri tetap sama, yaitu penghasilan yang diterima selama 1 tahun pajak. Di mana jangka waktu ini nanti dihitung sejak peraturan ini berlaku. Jadi kalau misalnya nanti wajib pajaknya merupakan koperasi, maka nanti hanya bisa memanfaatkan peraturan ini hanya sampai tahun 2022. Next. Kemudian kalau tadi subjek pajak, yaitu siapa saja yang berhak memanfaatkan, kemudian sekarang kita membahas objek pajak, yaitu apa saja yang menjadi dasar pengenaan atau yang dikenakan oleh peraturan pemerintah ini sendiri. Jadi, yang wajib teman-teman ingat adalah yang dikenai oleh peraturan pemerintah ini itu hanya satu, yaitu penghasilan yang teman-teman terima dari kegiatan usaha teman-teman, yang jumlahnya itu tidak melebihi 4,8 miliar yang dihitung secara akumulasi dari 1 tahun pajak. Di mana 1 tahun pajak ini maksudnya adalah 1 tahun kalender, yaitu secara gampangnya adalah dari 1 Januari hingga 31 Desember. Kemudian untuk yang bukan merupakan objek 1 tahun kalender sendiri adalah dari 1 Januari hingga 31. Yang pertama adalah penghasilan dari jasa pekerjaan bebas. Contoh pekerjaan bebas ini misalnya seperti dokter, kemudian pengacara, akuntan, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penghasilan dari usaha yang telah dikenai PPh final pasal 4 ayat 2. Ini misalnya seperti penghasilan dari sewa rumah, kemudian penghasilan dari jasa konstruksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan dari luar negeri yang telah terutang pajak di luar negeri pula. Kemudian yang terakhir, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Selanjutnya. Karena berdasarkan hasil kuesioner kemarin, ternyata teman-teman masih banyak yang belum mempunyai nomor pokok wajib pajak atau yang kemudian disebut dengan NPWP. Teman-teman bisa melihat cara untuk membuat NPWP ini di YouTube dengan link yang sudah tertera di bawah ini, yaitu yang disediakan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena sebelum bisa melakukan kewajiban perpajakan, langkah pertama yang harus teman-teman penuhi adalah memiliki NPWP ini. Karena NPWP ini nantinya akan bertindak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang akan teman-teman gunakan sebagai tanda pengenal diri. Jadi kalau sebagai penduduk Indonesia, tanda pengenal kita adalah KTP, kalau di perpajakan, tanda pengenal kita adalah NPWP. Karena peraturan pemerintah ini juga merupakan pajak final, nantinya NPWP ini juga akan sangat diperlukan. Karena final di sini tuh maksudnya adalah jenis pajak yang harus teman-teman bayarkan atau harus teman-teman selesaikan di bulan yang sama di saat teman-teman menerima penghasilan. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki NPWP nanti, data teman-teman akan bisa terekam. Selanjutnya. Terima kasih dari saya, sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Laili Putri. Terima kasih rekan Dewi Joyta.
Mohon maaf. Ya, maaf saya memotong. Sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta bahwasanya selagi menyimak pemaparan dari para narasumber, boleh mengajukan pertanyaan di room chat yang sudah tersedia. Kemudian diharapkan para peserta dapat mengisi link presensi yang akan di-share kemudian di room chat juga. Terima kasih. Saya serahkan kepada Laili kembali. Baik, terima kasih moderator Dewi Rilia dan narasumber Dewi Coita. Setelah dijelaskan mengenai seberapa besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia dan bagaimana perpajakan bagi UMKM, maka selanjutnya teman-teman harus mengerti fungsi dari pajak itu sendiri. Jadi fungsi dari pajak itu ada 4. Yang pertama adalah budgeter atau anggaran, yang kedua adalah regulasi atau mengatur, yang ketiga adalah distribusi atau pemerataan, dan yang keempat adalah stabilisasi. Kita mulai bahasan yang pertama, yaitu fungsi budgeter atau anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, tentunya pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Dari semua itu, negara tentunya membutuhkan biaya. Nah, biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Saat ini, pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua adalah fungsi regulasi atau mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang lebih tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi yang ketiga adalah distribusi atau pemerataan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Nah, dari semua itu, mengapa pajak itu penting? Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, atau puskesmas, kantor polisi juga dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Dalam postur APBN 2019, penerimaan perpajakan tercatat menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara. Tentunya, sumbangan dari pajak ini merupakan yang terbesar dari sumbangan penerimaan negara yang lainnya. Hampir semua negara di dunia memajaki rakyatnya demi kelangsungan hidup negara tersebut. Setiap warga negara, mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya itu dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan, tentunya untuk menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.
Lalu untuk apa sih uang pajak kita itu? Teman-teman, melalui aplikasi simulasi pembayaran pajak yang diciptakan Kementerian Keuangan, kita bisa mengetahui pengalokasian 1 juta uang pajak digunakan untuk apa saja. Aplikasi simulasi pembayaran pajak dapat kita akses pada laman yang tertera di layar. Kita mengenal idiom dari penemu asal Amerika, yaitu Benjamin Franklin, yang populer sejak tahun 1789 sampai saat ini. Yang beliau mengatakan bahwa tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian dan pajak. Setuju atau tidak setuju, idiom tersebut memang benar adanya. Benar bahwa setiap makhluk hidup pasti akan mati, dan benar juga bahwa pajak menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang, cepat atau lambat, sekarang atau nanti. Pajak menjadi wajib karena menopang lebih dari 70% belanja negara, pembangunan infrastruktur, subsidi, belanja pegawai, dan bantuan sosial, semua berasal dari uang pajak yang dibayarkan rakyat Indonesia. Lalu, jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara atas pembayaran pajak memang tidak dapat ditunjukkan secara langsung. Jalan raya yang mulus, berangkat kerja bebas macet karena ada transportasi umum, berobat gratis tinggal memakai BPJS Kesehatan, anak-anak dari keluarga miskin dapat bersekolah dengan bantuan dana pendidikan, subsidi pangan, listrik, bahan bakar, dan segala fasilitas lain yang kita nikmati tersebut berasal dari uang pajak yang kita bayarkan. Banyak dari kita tidak sadar mengenai hal tersebut. Berbagai manfaat dari pajak sering kita nikmati, tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Kita tidak sadar bahwa pembiayaan berbagai fasilitas tersebut berasal dari uang pajak. Coba bayangkan, jika kita tidak membayar pajak, tidak ada pendapatan yang masuk ke kas negara. Negara tidak bisa membangun jembatan, jalan, maupun fasilitas yang lainnya. Seperti halnya kita bekerja untuk memperoleh pendapatan, memperoleh uang dari hasil yang kita uang dari hasil kita bekerja nantinya akan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Belanja makanan dan minuman, rumah untuk tempat tinggal, membeli kendaraan, lalu pakaian, belanja makanan minuman yang kita butuhkan. Jika tidak ada uang, bisakah kita membeli itu semua? Tentunya tidak. Seperti itulah pajak. Negara mencari pendapatan untuk membiayai kebutuhan. Pendapatan negara menjadi kewajiban yang ditanggung bersama oleh rakyatnya. Bukan hanya pemerintah, tetapi kontribusi rakyat juga penting. Pendapatan negara dikumpulkan secara gotong royong melalui pembayaran pajak yang besarannya sudah diatur dalam undang-undang. Jika pendapatan dari pajak tidak terpenuhi, maka belanja negara juga tidak dapat maksimal. Lantas, kapan Indonesia bisa maju jika rakyatnya masih enggan untuk bergotong royong memenuhi kebutuhan negara? Pajak dari kita untuk kita. Pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak atau BBM, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Tentunya, kontribusi teman-teman semua sangat penting demi kelangsungan perekonomian Indonesia. Ya, saya cukupkan pembahasan dari saya. Silakan ke narasumber berikutnya. Baik, terima kasih kepada teman saya, Leli, dan kepada moderator, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi informasi dan edukasi kepada teman-teman sekalian. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, sejak tahun 2020 kemarin hingga saat ini 2021, dunia, termasuk Indonesia, sedang dilanda berbagai krisis, termasuk krisis ekonomi yang diakibatkan oleh novel coronavirus atau yang sering kita sebut sebagai COVID-19.
Salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi ini adalah sektor UMKM, teman-teman. Jadi, pendapatan UMKM itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Dan apabila pendapatannya menurun, maka hal ini dapat berdampak ke berbagai hal. Misalnya seperti tingkat tenaga kerja yang menurun, karena menurut data yang saya temukan sendiri, bahwa UMKM itu mampu menyerap hampir 97% dari angkatan kerja nasional. Jadi bisa teman-teman bayangkan, jika sektor UMKM ini sampai terpuruk atau jatuh, maka masyarakat itu tidak akan dapat pekerjaan atau akan menjadi pengangguran. Dan hal ini juga sudah bisa kita lihat ya, di masa pandemi ini sangat banyak karyawan-karyawan yang di PHK, dan itu paling besar itu berasal dari sektor UMKM. Jadi peran UMKM ini sangat penting teman-teman bagi negara kita. Nah, di masa pandemi saat ini, UMKM ini sudah mengalami keterpurukan. Ketika UMKM ini terpuruk, dampaknya itu kepada pendapatan domestik bruto atau PDB. Hal ini dikarenakan UMKM itu sendiri memberikan kontribusi yang sangat besar kepada PDB kita, yaitu hampir sebesar 60%. Hal ini sudah bisa kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan sebesar negatif 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020 dan sebesar negatif 3,49% pada kuartal ketiga tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 sebelumnya. Dan pada bulan November 2020 kemarin, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah masuk ke dalam masa resesi. Nah, karena UMKM ini sangat berpengaruh terhadap PDB dan negara, pemerintah selalu berusaha untuk menjaga sektor UMKM ini agar dapat tetap berjalan sebagaimana semestinya. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan cara memberikan insentif pajak kepada para pelaku UMKM. Insentif yang sebelumnya, next slide dulu. Nah, apa sih insentif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada para pelaku UMKM ini? Nah, insentif yang diberikan kepada pelaku UMKM ini adalah berupa PPh final UMKM ditanggung oleh pemerintah. Jadi secara simpelnya itu, para pelaku UMKM ini tidak akan dikenakan pajak atau free tax. Jadi para pelaku UMKM ini tidak akan membayar pajak begitu di masa pandemi saat ini. Kemudian apa sih yang diharapkan pemerintah dengan adanya insentif ini? Pemerintah berharap dengan adanya insentif ini dapat meringankan beban yang ditanggung UMKM itu sendiri, sehingga dapat bertahan di masa-masa yang sangat sulit ini. Hal ini juga merupakan salah satu strategi pemerintah untuk dapat merecover atau memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Nah, insentif ini sendiri itu berlaku hingga bulan Desember 2020. Walaupun berakhir di bulan Desember 2020 kemarin udah lewat ya teman-teman. Namun teman-teman ini bisa memanfaatkannya hingga tanggal 20 Januari tahun 2021 ini. Karena syaratnya itu sendiri adalah menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Namun teman-teman, perlu diketahui apabila tahun 2021 ini kondisi perekonomian Indonesia itu tidak membaik, pasti saya yakin pemerintah akan selalu melakukan segala upaya. Bisa saja pemerintah itu malah memberikan berbagai insentif lainnya nanti, apabila perekonomian Indonesia itu tidak dapat pulih ya di tahun ini. Tapi kita sama-sama berdoa agar Indonesia ini dapat kembali ke jalan yang semestinya ya, begitu teman-teman. Kemudian next. Nah, ini adalah bentuk laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah yang bisa teman-teman download sendiri di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020. Teman-teman bisa isi formulir tersebut dengan mengikuti panduan tata cara mengisi formulir yang ada di peraturan tersebut. Jadi teman-teman itu tinggal melihat formulir ini, di sebelah kanan itu ada tata caranya ya, ada yang mengisi NPWP, mengisi masa pajak, mengisi alamat. Nah, itu sudah lengkap diberitahu tata cara pengisiannya. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan fasilitas insentif ini, tidak ada istilahnya dipersulit gitu ya. Ini untuk mendapatkan insentif ini sangat-sangatlah simpel. Jadi teman-teman tinggal isi
formulir ini, kemudian mengirimkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak, lalu teman-teman bisa mendapatkan fasilitas insentif pajak ini. Mungkin sekian dulu pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik. Pemaparan yang sangat menarik sekali dari para narasumber. Tadi kita sudah bersama-sama menyimak apa kontribusi UMKM di negara kita, dan juga pentingnya pajak, peraturan dan tarif pajak UMKM, kemudian apa yang harus dilakukan untuk membayar pajak, bahkan juga dijelaskan tentang insentif yang diberikan pemerintah bagi UMKM di masa pandemi COVID-19. Sesi selanjutnya, kita akan melakukan tanya-jawab oleh para peserta dan narasumber. Tapi sebelum itu, saya sebagai moderator ingin bertanya kepada para narasumber. Pertanyaan saya adalah, selain sosialisasi dan penurunan tarif yang dilakukan oleh DJP, apa upaya lain yang dilakukan DJP untuk meningkatkan jumlah pembayar pajak? Baik, mungkin bisa dijawab oleh narasumber. Mungkin saya bisa jawab. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak itu selalu berupaya untuk mengajak dan menjaga kepatuhan wajib pajak. Sangat banyak cara yang dilakukan oleh DJP untuk melakukan hal ini, mulai dari melakukan sosialisasi ke masyarakat secara langsung, hingga bahkan melakukan sosialisasi melalui sosial media begitu, seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, jika teman-teman pernah ke KPP atau kantor pelayanan pajak, KPP itu sering melakukan hal-hal yang sangat kreatif untuk mengajak masyarakat tetap patuh gitu. Nah, saya sendiri itu pernah pergi ke KPP di dekat daerah saya, dan KPP itu saya lihat sangat kreatif gitu. KPP itu memberikan hadiah atau giveaway berupa souvenir begitu kepada wajib pajak yang paling rajin melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu. Ya, teman-teman bisa bayangkan KPP itu selalu berusaha untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap pajak. Sangat kreatif tindakan-tindakan yang dilakukannya. Nah, jika teman-teman sendiri ingin melihat sejauh apa sih Direktorat Jenderal Pajak itu melaksanakan tugasnya dalam hal ini seperti tadi menjaga kepatuhan itu, teman-teman bisa melihat dan follow akun Instagram Direktorat Jenderal Pajak, yaitu @pajakRRI. Itu nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sangat update tentang perpajakan di Indonesia. Oke, kira-kira jawaban saya segitu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Nathan, yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi, apabila saya simpulkan, ternyata banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk meningkatkan jumlah pembayaran pajak atau kepatuhan pajak di Indonesia. Nah, ternyata sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta di kolom chat. Nah, pertanyaan pertama ada dari peserta Andita. Apakah saya bisa terhubung dengan Andita? Iya. Baik. Bisa dijelaskan bagaimana, disebutkan kembali bagaimana pertanyaannya? Silakan. Baik, saya kan salah satu penjual produk kecantikan, tetapi untung saya itu hanya sedikit. Misalnya, saya mengeluarkan modal 10 juta untuk membeli persediaan, dan kalau terjual semua, untung saya itu cuma sekitar 500.000. Kalau saya pakai tarif UMKM itu, tadi berarti saya bayar 0,5% dikali 10 juta, plus untung saya 500.000. Jadi berarti bayar pajak 50.000 lebih sedikit. Sedangkan kalau dihitung pakai tarif normal itu, saya akan bayar 500.000 kali 5% cuma 25.000. Malah lebih banyak yang tarif UMKM. Nah, itu sebenarnya apa kita boleh milih pakai tarif yang mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik oleh saudari Andita. Terima kasih. Sebelum itu,
apakah saya boleh bertanya, Saudari Andita ini apakah sudah berkuliah atau masih SMA ya? Masih SMA. Oh ya, baik, sudah mandiri ya, sudah melakukan usaha. Nah, itu tadi pertanyaan dari Saudari Andita tentang apakah boleh memilih memakai tarif yang mana. Baik, mungkin saya serahkan ke narasumber untuk menjawab. Baik, terima kasih Andita atas pertanyaannya. Saya akan bantu menjawab. Jadi sebenarnya Andita sendiri pun bisa memilih apakah mau dikenakan berdasarkan fasilitas peraturan pemerintah nomor 23 atau berdasarkan undang-undang PPH, seperti yang telah Andita sebutkan tadi. Namun, kalau Andita sudah memilih untuk dikenakan dengan tarif yang ada di undang-undang PPH pasal 17 itu, Andita nantinya sudah tidak bisa memanfaatkan fasilitas di peraturan pemerintah ini untuk tahun-tahun berikutnya. Dan Andita pun juga harus melakukan pembukuan karena sebagai bukti kalau memang penghasilan bersih atau keuntungan Andita itu memang hanya sekian. Jadi kita perlu melihat pembukuan Andita juga. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Baik, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Andita. Terima kasih untuk narasumber dan juga Saudari Andita yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Saudara Hafiz. Saya ingin berbincang dengan Hafiz, apakah dapat terhubung? Ya, saya sendiri. Baik, Saudara Hafiz, boleh disebutkan kembali bagaimana pertanyaannya? Nah, pertanyaan saya itu tentang bagaimana alur pemerintah dalam pembuatan tarif pajak. Apakah ada kriteria tertentu untuk menentukan tarif pajak kok bisa 1% atau 0,5% gitu. Nah, itu angka tersebut itu dihasilkan berdasarkan apa? Terima kasih. Seperti itulah pertanyaan saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Hafiz. Sangat menarik sekali ya pertanyaannya. Saya juga tertarik untuk mengetahui jawabannya. Nah, tadi apabila saya simpulkan, pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah menentukan tarif pajak. Untuk itu saya serahkan ke narasumber untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Hafiz. Izin menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang memang sangat menarik. Bahkan ketika dulu saya pertama di tingkat 1 kuliah, kenapa sih tarifnya kok kalau UMKM 1%, terus ada tarif yang bermacam-macam. Nah, sebelumnya saya juga pernah bertanya ke dosen. Nah, namun pembahasan terkait tarif tunggal dan tarif tersebut memang dibahas ketika sudah tingkat lanjut, bahkan pembahasan S1 atau S2. Dan itu menjadi kewenangan di Direktorat Jenderal Pajak terdapat direktorat namanya Direktorat Peraturan Perpajakan 1. Nah, itu sudah mengatur tentang tarif-tarif, tentang KUP, Kitab Undang-Undang Perpajakan, dan lain sebagainya. Namun jika saya jabarkan pengetahuan saya bahwa tarif terdapat beberapa hal. Ada tarif progresif. Tarif progresif itu tarif pasal 17 sesuai Undang-Undang PPH. Itu buat orang pribadi dan juga badan. Itu yaitu sebesar 5%, ada 15%, 25% sampai dengan 30%. Tarif progresif itu berarti semakin tinggi penghasilan seseorang, maka pajak yang dikenaikan tergolong lebih tinggi. Ada tarif lagi namanya tarif UMKM. UMKM yang tadi sudah dijelaskan sesuai PP 23. Yaitu yang dulu 1%, namun setelah munculnya PP 23 menjadi 0,5%. Nah, tentu pemerintah mempunyai pertimbangan sendiri terkait dengan UMKM. Awalnya 1% menjadi 0,5%. Pemerintah sedang menggalakkan bahwa UMKM menjadi faktor yang sangat menopang ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah banyak memberikan insentif dan ke depan mengurangi tarif pajak dari 0,5%. Itu karena ke depan pemerintah ingin bahwa PDB UMKM bisa berkembang lebih banyak. Nah, terkait dengan tarif PPh belum disebutkan tadi, di Indonesia sendiri awalnya 25%.
Namun ketika tahun 2020 sampai 2021, tarif PPh Badan Indonesia turun jadi 22%. Dan juga untuk 2022, tarif pajak PPh Badan Indonesia turun jadi 20%. Terkait dengan penentuan tarif pajak, pemerintah juga memperhatikan kondisi perekonomian. Seperti saat ini, COVID, dan memang diprediksi bahwa perekonomian sedang turun. Oleh karena itu, pajak yang dikenakan juga pemerintah harus menyesuaikan, karena jika tetap dikenakan 25%, tentu itu akan sangat memberatkan. Nah, 2022 turunkan jadi 20%. Terkait dengan tarif juga sebenarnya hampir sama dengan negara-negara lainnya. Setelah saya cari seperti Malaysia itu tarif pajak badannya 24%. Terus negara-negara lain seperti kalau nggak salah Kamboja itu 20%. Dan Singapura tarif pajaknya 17%. Kalau analisis saya, kenapa berbeda-beda dan cenderung bahwa negara maju memiliki tarif pajak badan lebih rendah karena mereka tidak hanya bergantung dari pajak yang dihasilkan dari suatu perusahaan tersebut. Terus kalau untuk sebagai perbandingan, kalau di negara maju biasanya dia itu fokusnya lebih tingginya penghasilan dari pajak orang pribadi, karena orang pribadi di sana rata-rata penghasilannya sangat tinggi. Seperti di Kroasia, pajaknya bahkan progresif cuma ada 2, sekitar 40% sama 60%. Kan kalau tadi yang di Indonesia kan 5%. Nah, saya jelaskan lagi, kalau 5% itu dari penghasilan 0 sampai 50 juta dalam tahun. Jadi ketika penghasilannya 0 sampai 50 juta, langsung dikalikan 5%. Terus juga ketika lebih dari itu, dikali 5% ditambah, sisanya nanti 15% kali misal 75 juta, berarti 5% kali 50 juta, terus 15 bulan kali 25 juta, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Intinya bahwa pemerintah tentu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan juga memperhatikan kondisi ekonomi negara saat ini. Apakah sedang mengalami penurunan ekonomi atau hal-hal lain yang sangat mengganggu. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari narasumber kita, Bina. Apabila saya simpulkan, sebenarnya pemerintah memiliki banyak pertimbangan sendiri bagaimana pemerintah menentukan tarif pajak. Saya berharap penjelasan oleh saudara Bina dapat dimengerti oleh peserta Hafiz. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dari Saudara Prayogi. Saudara Prayogi, apakah bisa berbincang dengan saya? Iya, bisa. Baik, saudara, apakah bisa disebutkan kembali pertanyaannya? Itu terkait sosialisasi yang dijelaskan oleh Nathanael tadi kan, dia hanya di KPP aja kan, untuk sosialisasi ke masyarakatnya. Sedangkan kalau untuk perizinan semua usaha itu nanti kan, dia jatuhnya ke oss.go.id. Kalau secara offline kan bisa ke PTSP, yang pelayanan terpadu satu pintu. Dan di situ apakah ada koordinasi dengan Pemda terkait pelaporan pajak kewajiban dia nanti ke depannya. Jadi kan lebih enak aware kalau misalkan sebelum dia buat tuh nanti dia tahu kewajibannya apa daripada nanti sudahnya. Jadi kita nanti yang ngejar gitu kalau dia nggak lapor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang menarik dari saudara Prayogi. Saya serahkan kepada narasumber untuk menjawabnya. Oke, baik. Saya coba menjawab pertanyaan dari Prayogi. Jadi setahu saya itu orang tua saya juga pelaku UMKM ya. Jadi setahu saya itu kalau kita ingin mendaftar UMKM itu harus ke lurah dulu ya sebelum mendaftar ke oss.go.id. Jadi di persyaratan ke lurah itu sudah diminta NPWP begitu. Jadi syarat pertama, salah satu syarat utama untuk mendirikan sebuah UMKM itu secara resmi ya itu adalah dengan mendapatkan NPWP. Nah, dengan kita mendapatkan NPWP itu secara otomatis kita itu harus tahu bagaimana kewajibannya begitu. Karena pada dasarnya tugas dari Direktorat Jenderal Pajak itu adalah memberitahukan kepada masyarakat tentang kewajibannya melalui NPWP ini sendiri gitu. Jadi ketika teman-teman nanti mendaftarkan NPWP nanti secara langsung nanti akan diberitahukan kewajiban teman-teman.
Jadi UMKM ini juga begitu juga alurnya gitu. Jadi apakah DJP itu harus berkoordinasi ke Pemda gitu kiranya? Saya rasa itu tidak perlu. Karena pemberian NPWP itu juga sudah termasuk sebagai sarana informasi kepada pemilik NPWP bahwa kamu tuh punya kewajiban ini loh gitu karena telah memiliki NPWP gitu. Jadi WP itu seharusnya sudah bisa lebih aware ketika dia ingin daftar UMKM karena NPWP itu tadi intinya itu ada di NPWP tadi. Ketika seseorang mendapatkan NPWP, maka dia juga sudah mendapatkan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Oke, kira-kira segitu saja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima atau tidak? Saya serahkan kepada Prayogi. Mau menanggapi? Ya. Terkait untuk daftar NPWP kan biasanya ada kayak wajib pajak dia yang daftar untuk NPWP pribadi nih. Jadi kewajibannya kan cuma pajak PPh dia kan dan sebagainya. Tapi nanti di kemudian hari dia itu pengen usaha. Kan dia kalau daftar NIB kan nggak harus pakai nama PT atau CV. Dia pakai nama pribadi pun bisa dapat NIB. Jadi di situ kan mungkin nanti ada celahnya gitu. Termasuk di tempat saya kan juga ada namanya kayak KITIKM, kayaknya masih nanti ke depannya juga ada koordinasi sih lebih lanjut mungkin dengan Pemda, soalnya masih sedikit juga untuk peminatnya. Kan nanti kan nambah devisa juga untuk industri kecil menengahnya. Jadi kayaknya mungkin sosialisasinya juga nggak sangat perlu untuk dilakukan ke koordinasi ke Pemda juga sih, termasuk PTSP gitu. Baik, terima kasih untuk Saudara Prayogi dan juga narasumber kita, Nathanael. Itu tadi adalah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kemudian, apabila boleh saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan dari Saudari Ovilia Evita. Apakah saya bisa berbincang dengan Saudari Ovilia Evita? Ya, bisa. Ya, terima kasih. Apakah bisa disebutkan kembali pertanyaannya? Ya, baik. Saya mau bertanya, kalau misal ada sebuah tempat usaha yang memiliki cabang, kemudian penentuan batas maksimal 4,8 M itu untuk omset per cabang atau total omset dari semua cabang ya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Ovilia atas pertanyaannya. Baik, saya serahkan ke narasumber untuk langsung menjawab. Baik, terima kasih Saudari Ovilia atas pertanyaannya. Saya akan membantu menjawab. Jadi, batasan 4,8 miliar itu adalah omset gabungan dari seluruh cabang. Jadi, tidak berlaku untuk masing-masing cabang. Maksudnya ketika cabang A memiliki omset 1 miliar, kemudian cabang B ternyata memiliki omset 4 miliar, nah itu kalau hanya dipandang dari cabang B saja kan masih 4 miliar, masih bisa menggunakan fasilitas. Tapi ketentuan dari peraturan pemerintah nomor 23 ini itu seharusnya adalah gabungan dari kedua cabang tersebut. Jadi sebenarnya omsetnya sudah lebih dari 4,8 miliar, yaitu 5 miliar. Jadi sudah tidak bisa menggunakan fasilitas. Seperti itu contohnya. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih Saudari Evilia. Izin cerita, izin tanya lagi, terkait yang pertanyaan barusan. Untuk pengertian cabang ini, apakah dia itu satu NPWP, ataukah dia emang beda NPWP, tapi kan beda cabang bisa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Prayogi. Saya akan bantu menjawab. Jadi kalau misalnya tempat usahanya ini diampu oleh KPP yang berbeda, itu tidak masalah kalau NPWP-nya berbeda. Tetapi selama dia masih satu cabang dan bisa dibuktikan, itu wajib untuk dijumlahkan jumlah omsetnya. Baik, apakah bisa dipahami?
Mungkin sekian dari saya, kalau sudah bisa dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Dewi Coita, yang sudah menjawab pertanyaan dan juga diskusi yang dilakukan oleh para peserta. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan dari peserta kita, yaitu Saudara Parinda Iqbal. Apakah saya bisa berbincang dengan Saudara Parinda Iqbal? Siap, bisa. Baik, bisa dijelaskan kembali pertanyaannya? Oh ya, oke. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Mohon maaf, izin bertanya. Sebenarnya, mohon maaf ya, ini saya tanyanya agak panjang karena contoh kasus yang sedang saya alami sebenarnya ini. Jadi mungkin kalau dari segi istilahnya pengetahuan mungkin saya juga kurang ya. Saya juga ingin menimba ilmu dengan teman-teman sekalian. Oke, ini sebenarnya contoh yang saya alami. Saya itu sebagai mantan pelaku UMKM. Nah, saya itu dulu pernah mendirikan CV bersama teman-teman saya, dan saya juga udah memperoleh NPWP badan. Nah, akan tetapi itu di era pandemi ini, itu memang kegiatan dari CV saya itu memang dorman, alias dia nggak ada kegiatan sama sekali dan tidak melakukan kegiatan usaha. Nah, setelah itu kan habis itu saya memutuskan untuk keluar dari CV saya, tapi emang belum ada surat keterangan resminya kalau saya itu keluar dari CV. Dan kapan ya, kemarin itu saya masih ditagih dari pajak untuk membayar dan melapor pajak itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, kalau misal dari kegiatan CV-nya itu nol dan kita nggak menghasilkan apa-apa, alias CV-nya itu istilahnya udah mati, apakah masih kena pajak atau masih wajib lapor? Nah, dan juga yang mau saya tanyakan lagi, apakah juga ada sanksi apabila dari CV saya itu melakukan keterlambatan dalam melapor atau membayar pajak? Terima kasih. Mohon bantuannya ya, teman-teman. Baik, terima kasih untuk Saudara Iqbal yang telah memberikan pertanyaan yang sangat menarik sekali. Untuk itu, saya langsung serahkan saja ke narasumber untuk bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Saudara Parinda atas pertanyaannya. Mungkin nanti saya jawab dulu, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi tadi usaha Mas Parinda kan di tahun 2020 ya. Nah, seperti yang sudah dijelasin tadi oleh Saudara Nathan, bahwa di tahun 2020 saat pandemi COVID-19, saat pandemi COVID ini pemerintah sudah memberikan insentif namanya PPh final ditanggung, PPh ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk wajib pajak terdampak pandemi virus corona. Nah, PPh ini diberikan dalam masa pajak April 2020 hingga masa pajak Desember 2020. Dan batas pelaporannya yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi masih ada waktu nanti sampai tanggal 20 bulan Januari untuk melakukan pelaporan. Karena kalau pelaporan itu hukumnya wajib. Walaupun memang tidak ada misalnya pendapatan besar nol, tetap harus melakukan pelaporan. Karena itu sebagai salah satu kewajiban UMKM yang memiliki NPWP. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Dewi Coita. Kemudian tadi kan juga menanyakan sanksi juga ya. Kalau sejauh ini, kalau mengenai sanksi itu sama sekali tidak ada. Kalau misalnya sama sekali tidak melaporkan realisasi pemanfaatan insentif dari PPh final DPP yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu baru dikenai sanksi. Kalau misalnya sudah melaporkan realisasi pemanfaatan insentif, itu maka tidak akan dikenai sanksi. Mungkin secara singkatnya seperti itu. Saya ingin menambahkan, boleh tidak? Boleh, silakan. Oke. Jadi, dan saya ingin menambahkan, tadi Mas
Parinda ini kan sudah tidak memiliki usaha ya, istilahnya si Vin itu sudah vakum, istilahnya tidak memiliki usaha. Nah, apabila suatu badan gitu tidak memiliki usaha lagi dan seterusnya, itu Mas Parinda itu bisa pergi ke KPP dan mengajukan untuk penghapusan NPWP begitu. Jadi ketika mengajukan penghapusan NPWP itu nanti setelah dihapus NPWP itu, maka badan CV Mas Parinda ini tidak akan dikenakan pajak lagi begitu, karena sudah selain CV-nya juga sudah tidak berjalan lagi, NPWP-nya juga sudah dihapus, berarti tidak perlu melaksanakan kewajiban perpajakannya lagi begitu. Nah, kemudian terkait pelaporan, setahu saya itu pelaporan badan itu bulan Maret ya, pelaporan tahunan gitu. Jadi walaupun ketika CV itu tidak dapat penghasilan begitu, nanti Mas Parinda itu tetap wajib melaporkan melaporkan usahanya pada bulan Maret, untuk badan bulan April ya, untuk pada bulan April begitu, melaporkan usahanya berapa pendapatannya. Nah, nanti itu dihitung gitu. Nah, kemudian nanti Mas bisa mengajukan penghapusan NPWP di situ begitu. Kemudian selalu apabila tidak ada penghasilan ya tentu saja pajaknya pasti nol gitu. Kecuali dia menggunakan tarif UMKM tadi. Tarif UMKM tadi itu tidak melihat sisi untung atau ruginya. Selama omsetnya sekian, maka akan dikenakan tarif. Oke. Kira-kira tambahan saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya. Terima kasih ya. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dan juga diskusi yang telah dilakukan oleh para narasumber dan juga peserta. Karena waktu sesi tanya jawab kita sudah berakhir, tapi saya masih beri kesempatan untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan boleh lewat chat di grup peserta yang nantinya mungkin akan dijawab oleh para narasumber. Kemudian saya ingin akhiri sesi tanya jawab ini, dan juga sebelum itu saya ucapkan minta maaf atas segala kekurangan dan juga mungkin ada salah kata oleh saya sebagai moderator dan juga para narasumber. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Dewi karena sudah menjadi moderator yang baik pada webinar kali ini. Dan wah, ini teman-teman peserta ternyata antusiasnya sangat tinggi ya. Ternyata pertanyaannya macam-macam dan variatif sekali, dan tentunya bisa menambah pengetahuan kita semua. Kita beri reaction dulu kepada teman-teman peserta yang sudah bertanya dan kepada narasumber yang sudah berusaha menjawab. Baiklah, acara selanjutnya setelah kita sudah tegang-tegang ya, sudah serius sekali menyimak materi, saatnya kita masuk ke mini quiz. Nah, jadi mini quiznya ini nanti apa, Nabila? Ya, mungkin rekan saya sedang terkendala. Ya, jadi mini quiznya ini nanti adalah tebak kata ya. Saya sebagai MC dan rekan saya akan memandu sesi mini quiz ini. Kemudian pemenang adalah peserta yang pertama kali dapat menjawab soal dengan benar dan tepat. Akan dicari 3 pemenang untuk mini quiz ini. Peserta yang sudah menjawab soal dengan benar tidak boleh menjawab lagi. Dan 3 pemenang mini quiz akan dihubungi oleh panitia karena ada hadiahnya nanti. Hadiahnya berupa saldo GoPay. Oke. Ini teman-teman udah siap atau belum? Sepertinya udah nggak sabar ya. Bisa di next. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, kita pemanasan dulu aja deh. Coba next. Ya, ini pertanyaannya. Nanti teman-teman bisa jawab di Zoom grup chat ya.
Tadi nanti siapa yang pertama kali bisa menjawab dengan benar dan tepat, nah itu pemenangnya. Ayo bisa diramaikan Zoom grup chatnya. Jawab, jawab, jawab. Wah, ini udah ada yang jawab kosong, kosong, goreng, kosong, garing, gasing. Oke. Sebenarnya juga ini pertanyaannya masih kurang lengkap ya. Harusnya memasak tempe terlalu lama akan menyebabkan tempe. Ya, boleh di next slide untuk jawabannya. Iya, yang benar garing. Jadi ini ala-ala cak lontong gitu ya. Jadi kalau mau protes silahkan on mic aja, santai aja ini. Oke, selanjutnya akan dipandu oleh Nabila. Nah, baik, langsung aja ke soal yang berikutnya nih. Pertanyaan yang berikutnya. Nah, pertanyaan yang kedua, anaknya katak biasa disebut sebagai apa? Anaknya katak biasa disebut ketoprak katanya. Wah, kreatif ini Nab jawabannya. Ayo, ada lagi. Ini nggak akan di next ya kalau belum ketemu jawabannya. Sejauh ini belum ada yang benar ya. Bang. Ayo, ada lagi. Ayo, belum ada yang benar ini. Ayo, ini udah mulai ini loh. Nanti kalau yang benar, nanti ini pemenang pertama. Bentuknya kok aneh ya, kata Mas Prayogi. Nah ini apa itu Mas? Gambar bisa menipu Mas. Wah tuh sepertinya, udah ada yang benar, udah ada yang benar. Udah ada yang benar. Siapa Nap itu yang pertama kali? Yang pertama kali Ophelia. Iya, saudari Ophelia yang benar. Next coba jawabannya adalah keluarga. Kenapa keluarga? Ya kan kalau anaknya kata itu keluarganya kata, jadi itu biasanya disebut keluarga. Oke, berarti selamat untuk saudari Ophelia, nanti akan dihubungi oleh panitia. Dan untuk soal selanjutnya, jangan jawab dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yuk, langsung bisa dijawab yuk. Wah, cepet banget sih kalau ini. Udah ada yang jawab. Dan benar lagi. Iya, selamat ya pada saudari Mutia. Oke. Oke, habis ini belum dulu ya. Habis ini nanti pertanyaan buat ngeramein aja dulu. Oke, bisa di next.
Kalau ini termasuk nggak jadi pemanasan deh, ini termasuk ini aja, termasuk pertanyaan yang jawab nanti pemenangnya. Kan tadi udah ada 2 pemenang ya, saudari Ovilia dan Mutia. Aduh, udah ada yang bener lagi nih. Udah ada yang bener nih. Cepet ya ternyata. Iya, Mas Agus Prasetyo udah benar. Ya, jadi jawabannya itu sama Susi ya. Jadi ini anak yang laki-laki ini itu namanya Doni, Aat Doni. Terus yang cewek ini namanya Susi. Jadi Doni itu sedang menggambar segitiga sama Susi. Wah, ngomong-ngomong udah dapat tapi masih ada pertanyaan selanjutnya. Gimana nih panitia? Oke, lanjutin aja deh. Nanti pemenangnya nggak jadi 3 deh. Yang bener aja deh. Iya, Mas Hafiz belum dapat gopay. Oke, kita lanjut aja deh ya. Kita lanjut aja deh. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini pertanyaan. Valentino Rossi adalah pembalap MotoGP yang berasal dari... Bisa dijawab langsung di grup chat. Wah, kok udah ada yang bener aja nih. Udah ada yang bener aja nih. Wah, ini selamat ya buat Mas Arif Prasetyo. Jawabnya itu ibunya. Next. Oke ya. Tadi jawabannya ibunya ya. Ya kan Valentino Rossi berasal dari rahim ibunya. Oke, ini yang terakhir. Seorang anak rajin belajar biar... Nah, apa ini? Ini pertanyaan terakhir. Oh, biar cantik. Mas Hafiz bilang biar cantik. Ayo, siapa lagi? Pandai. Oh, Mbak moderator ikut juga. Wah, ngomong-ngomong udah ada yang benar nih. Mbak Nafira udah benar. Ya udahlah ya. Selamat kepada para pemenang, nanti akan dihubungi oleh panitia. Selanjutnya apa nih, Nap? Ini sesi mini kuisnya udah selesai. Jadi kita udah di penghujung acara nih. Tapi sebelum itu kita mau foto bersama dulu. Jadi buat para peserta dimohon untuk nyalain dulu ya kameranya. Kita mau foto bersama. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara ya, kata Nabila. Terima kasih sebenarnya atas teman-teman ini. Saatnya kita sesi foto bersama. Diharapkan menghidupkan kamera ya.
Oke, ada lagi yang mau aktifkan kameranya. Oke, kita mulai aja foto bersamanya. Ayo, senyum semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, akhirnya kita udah tiba di penghujung acara webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami tadi dapat memberikan pengetahuan lebih serta manfaat bagi teman-teman mengenai pajak bagi UMKM. Nah, apalagi kan di antara teman-teman ini juga sudah banyak yang mempunyai bisnis sendiri ya. Semoga bisa bermanfaat apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami tadi. Nah, begitu saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini. Akhir kata, kami selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman boleh live